Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 194. Di langit, bulu-bulu hitam berkibar, cakar binatang terbelah, dan darah menghujani. Itu sangat mengejutkan. Pertempuran itu sangat intens. Pria tua berambut abu-abu itu menjadi gila, tetapi 4 ahli tertinggi juga berjuang untuk hidup mereka. Cahaya warna-warni menari saat cahaya yang menguntungkan tetap ada dan niat membunuh melonjak. Pertempuran ini telah mencapai klimaksnya. Peu. Pria tua berambut abu-abu itu seperti dewa kuno yang tidak bisa dihentikan. Dia mencukur ujung bahu makhluk berbentuk manusia Saturn Meteorite Divine Mountain dan hampir mematahkan bahunya menjadi 2. Pedang patah itu bersinar lebih terang dari matahari, bulan, dan bintang, dan sepertinya semua karatnya telah terlepas. Seolah-olah itu bisa mencerminkan jiwa seseorang, dan lelaki tua itu perlahan-lahan dibangunkan. Dia memancarkan aura abadi saat dia menyerang ke segala arah. Simbol terjalin. Mereka seperti air terjun bintang yang menutupi langit sampai ke tanah. Pedang patah itu seterang matahari saat ditebas, dan dengan suara kengkiang, salah satu tanduk Kyongki terputus, membuatnya berteriak keras tanpa henti. Raungan binatang menggetarkan langit saat darah segar memercik kemana-mana. Orang tua itu adalah satu dengan pedang patah, mempromosikan kekuatannya ke alam yang tak tertandingi. Dia membawa aura yang tak tertandingi dan tertinggi, dan kekuatannya benar-benar tak terbendung. Membunuh! 4 ahli tertinggi berteriak bersama. Mereka semua berlumuran darah karena mereka menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuhnya. Hal lama ini benar-benar merepotkan, tapi mari kita lihat berapa lama amukanmu akan bertahan. Heaven Swallowing Sparrow berteriak. Mereka sudah memperhatikan bahwa tubuh lelaki tua itu bermasalah. Pedang kuno yang tertancap di tengkoraknya membuat kondisinya tidak stabil, karena terus-menerus mengeluarkan darah hitam dari sana. Orang tua itu berteriak, dan kedua matanya kosong. Niat membunuhnya menjadi lebih ganas sekarang karena ancaman aura pedangnya menjadi lebih meresap. Simbol hitam berkedip sebelum berubah menjadi rantai ilahi yang menjerat langit. Mereka tampak sangat aneh saat mereka membuat suara hualala. Rantai ilahi tampak seperti terbuat dari emas, namun mereka berkedip dengan cahaya hitam. Mereka menutupi langit yang kosong dan menutup jalur mundur para ahli. Selanjutnya, rantai ilahi hitam menyebar keluar dengan maksud mengunci semuanya. Mereka berkedip cemerlang dengan aura menakutkan mereka, secara bertahap memenuhi udara dengan lapisan kabut yang menyelimuti 9 langit. Membunuh! Setelah melihat ini, 4 ahli tertinggi mulai melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup. Orang tua ini terlalu menakutkan dan layak menjadi leluhur pertama. Dia sebenarnya lebih kuat dari gabungan mereka berempat. Ketika sayap besar yang panjangnya ribuan li melesat melintasi langit, itu meruntuhkan semua gunung di sekitarnya. Ketika Kyongki yang sangat besar meraung, 9 langit bergetar. Makhluk berbentuk manusia dari Saturn Meteorite Divine Mountain memancarkan cahaya saat dia memegang spanduk tulang emas di tangannya. Dia mengguncangnya di dalam langit yang luas dan tak berujung, dan bintang-bintang di sekitarnya tampaknya mulai bergetar juga. Pakar dari Gunung Yi juga memancarkan kemegahan yang berharga. Lingkaran ilahi di belakang kepalanya membesar seperti matahari saat ia memaksa masuk ke langit, memancarkan sinar cahaya keemasan. Keempat ahli berkelok-kelok dan menyerang dari segala arah dengan keinginan untuk memotong rantai hitam. Mereka berputar di sekitar lelaki tua itu dan ingin membunuhnya di udara. Namun, kekuatan lelaki tua itu melebihi imajinasi mereka. Dia memiliki kekuatan tersembunyi yang tak ada habisnya, dan menjadi lebih ganas saat dia bertarung.
Pedang patah di tangannya berkilauan saat dia menebas secara horizontal dan menebas secara vertikal. Setelah bunyi peu, sayap lain dari Heaven Swallowing Sparrow telah dipotong. Darahnya memercik begitu tinggi ke langit sehingga 9 langit telah diwarnai merah. Ki. Aura pedang itu seperti pelangi saat menembus perut Kyongki. Sebuah lubang berdarah besar muncul di dalam dirinya, dan bagian depan dan belakangnya berkilau bersih. Pada saat yang sama, kedua makhluk berbentuk manusia itu sama-sama menderita luka. Lingkaran ilahi di belakang ahli Gunung Yi diiris terbuka. Bahkan bagian belakang kepalanya telah dipotong, yang membuatnya berteriak ketakutan. Adapun ahli Gunung Ilahi Meteorit Selatan, dia juga mengalami cedera. Spanduk tulang emas di tangannya memiliki potongan yang terpotong, dan banyak jarinya telah dipotong bersamanya. Mereka terus-menerus meneteskan darah, membuatnya mundur dengan cepat. Seni ilahi leluhur. Balas dendam untuk roh penjaga yang agung. Semua orang dari Heaven Mending Pavilion yang berada di tanah menjadi tergugah. Hati mereka sangat gembira, karena mereka berharap lelaki tua berambut abu-abu itu memenggal kepala keempat ahli tertinggi itu. Murid dari puluhan hingga ratusan tahun yang lalu telah kembali, dan bahkan mungkin ada orang tua yang datang untuk membantu. Mereka membantu para murid yang terperangkap dari tanah suci keluar. Namun, setelah melihat pemandangan ini, banyak orang dari Heaven Mending Pavilion ingin kembali dan membunuh mereka semua. Jangan terburu-buru. Pergi dengan aman sudah cukup baik. Kami mencapai ini melalui Marquis Lintian, penguasa Gunung Divergen, Raja Perang, dan bantuan lainnya. Kami harus hidup untuk harapan mereka. Master Pavilion Heaven Mending Pavilion memujuk mereka dan tidak mengizinkan siapapun untuk menagih kembali. Dia menatap ke dalam kubah biru surga. Hatinya gelisah karena keadaan pria tua berambut abu-abu itu mengerikan. Pedang kuno itu bergetar, yang membuat retakan di depan tengkoraknya, membuat rambutnya menjadi hitam. Benar saja setelah pertempuran sengit yang menimbulkan luka berat pada 4 ahli, pria tua berambut abu-abu itu terhuyung. Meskipun dia berteriak, dia masih tidak bisa mencabut pedang kuno itu pada akhirnya. Dalam teriakannya yang bergema, pedang itu bergetar kuat dan perlahan-lahan dimasukkan kembali ke dalam tengkoraknya. Itu membuatnya memuntahkan darah hitam dari mulutnya, dan retakan di tengkoraknya menjadi lebih besar saat tubuhnya bergoyang. Sedang pergi! Master Pavilion Heaven Mending Pavilion berteriak keras. Hatinya berdarah ketika dia melihat tanah sucinya dikalahkan dan diduduki oleh banyak makhluk lain untuk membaptis diri mereka sendiri. Dia sangat tidak nyaman, tetapi tidak ada solusi. Roh penjaga mereka telah jatuh, dan leluhur pertama yang dia pikir awalnya telah meninggal tiba-tiba muncul hari ini, tetapi dalam kondisi serius. Diberi waktu yang cukup, Heaven Swallowing Sparrow, Kyongki dan yang lainnya kemungkinan besar akan berjuang bebas dan melepaskan kekuatan mereka. Hentikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Seseorang berteriak, dan banyak orang juga mengalihkan perhatian mereka ke langit. Setelah melihat lelaki tua berambut abu-abu itu dalam keadaan yang begitu buruk, ketakutan di hati mereka berangsur-angsur menghilang. Leluhur pertama Pavilion Surga Mending sudah meninggal selama era kuno. Ini hanya mayatnya yang busuk. Jangan takut. Membunuh. Dalam sekejap mata, teriakan-teriakan pembunuhan itu mengguncang langit. Semua orang sekali lagi memulai serangan mereka untuk mengelilingi seluruh Pavilion Mending Surga. Jangan dengan bersemangat tinggal dan melawan. Ayo berpisah dan pergi. Master Pavilion Heaven Mending Pavilion memerintahkan sekolahnya untuk memisahkan dan menghancurkan pengepungan melalui arah yang berbeda. Hal yang beruntung adalah, mereka telah lolos dari pengepungan yang lebih besar, jadi situasi mereka sekarang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kakak senior, berhati-hatilah. Aku akan pergi dengan sekelompok murid. Beberapa orang datang dan mengucapkan selamat tinggal. Bagus.
kita akan bertindak secara terpisah. Tidak peduli siapa yang bertahan pada akhirnya, kita pasti akan membangun kembali pavilion surga mending. Beberapa orang datang dan mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pavilion, dan kemudian masing-masing dari mereka membawa sekelompok orang untuk membunuh jalan keluar mereka melalui arah yang berbeda. Mu Yan, Tetua Liu dan beberapa tetua lainnya juga bertindak dengan cara yang sama. Mereka memulai pembunuhan besar-besaran mereka untuk mengukir jalan yang terbuat dari darah. Hou, kalian semua tidak akan bisa pergi. Sinar cahaya keemasan berkedip di kejauhan saat makhluk menakutkan dari Gunung Dewa Kuno muncul. Ini adalah binatang emas, dan itu menghalangi salah satu jalan. Kepala klan keluarga Tuoba ada di sini. Tak satu pun dari kalian harus berpikir untuk melarikan diri. Beberapa tetua berteriak keras dari arah lain. Saat mata mereka terbuka dan tertutup, sinar ilahi dari kilat melesat keluar. Mereka memimpin sekelompok orang berpakaian gelap untuk menghalangi arah lain. Raja Pithon terbang dari Gunung Binatang Makam Barat ada di sini. Saya akan melihat apakah Anda berani melarikan diri. Seekor ular piton terbang raksasa muncul dari arah lain. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni saat memanjang di sana seperti pegunungan. Banyak arah memiliki ahli menakutkan yang menghalangi jalan. Situasinya tidak sesederhana yang mereka bayangkan, itu masih mengerikan. Hanya sekelompok badut yang memantul, dan kamu berani menghalangi jalanku. Raja perang cukup perkasa. Dia menyerang ke arah sekelompok ahli dan memimpin banyak orang keluar dari blokade. Membunuh? Nenek moyang petir Mu Yan melepaskan bola gunturnya dari tempat lain. Para ahli langsung terbang keluar dan meledak di udara, berubah menjadi debu. Ini adalah pertempuran yang menakutkan antara Heaven Mending Pavilion dan para ahli dari segala arah. Setelah keluar dari pengepungan, mereka hanya menemukan lebih banyak makhluk yang menunggu. Mereka hanya bisa melanjutkan pertempuran berdarah mereka untuk maju. Membunuh! Jangan biarkan mereka pergi! Pertempuran pecah ke segala arah, dan tempat ini meletus dalam pembantaian. Semua orang dengan permusuhan terhadap pavilion mending surga juga bertindak. Salah satu gunung ilahi kuno yang paling menakutkan, Gunung Yi, telah menunjukkan keinginan mereka untuk membalas dendam dan mengirimkan binatang emas mereka. Ini adalah hasil bencana. Tanah ini dipenuhi dengan pertempuran acak. Teriakan pembunuhan mengguncang langit, dan bumi besar diwarnai merah darah. Si kecil mengikuti dan menyerang. Dia benar-benar berjuang sampai menjadi mengigau. Dia tidak tahu tetua yang dia ajak melarikan diri, tetapi dia membunuh sampai seluruh tubuhnya menjadi berdarah saat dia meliuk-liuk di antara sekelompok orang. Saat ini, dia tidak tahu arah mana lagi. Dia hanya mengikuti seniornya saat dia melarikan diri saat bertarung di sepanjang jalan. Peu. 6 atau 7 tetua melindungi kelompok orang ini, dan mereka berada di garda depan pertempuran ini. Namun, mereka telah ditebas oleh cakar binatang purba itu. Itu adalah makhluk yang sangat jahat yang terornya meluap ke langit. Sesepuh! Semua orang berteriak dengan kesedihan. Bajingan! Teriakan marah terdengar dari jauh. Master Pavilion Heaven Mending Pavilion, Tao Ye dan beberapa lainnya juga datang ke arah ini. Mereka bekerja sama untuk mengaktifkan artefak tertinggi Heaven Mending Pavilion, labu kuning berkilau. Dengan suara hong, labu membesar saat aura kekacauan utama melonjak dan menekan semua yang ada di bawahnya. Itu mengguncang binatang purba itu sampai meledak menjadi sepetak kabut berdarah. Semua orang tiba-tiba terkejut dan minggir karena mereka semua ngeri. Brengsek! Kamu berani membunuh anakku? Seekor binatang emas muncul. Itu memiliki sosok manusia dan tubuh penuh dengan rambut emas. Itu terkenal sebagai pelayan surgawi yang melayani binatang suci kuno.
Tekniknya sangat bagus dan terornya meluap ke langit. Weng! Labu kuning berkilau bersinar setelah diaktifkan sekali lagi. Dengan suara hong, binatang emas itu terguncang dan terbang di udara saat memuntahkan seteguk darah. Betapa kuatnya! Layak menjadi artefak tertinggi. Binatang emas itu terkejut. Labu ini memiliki asal yang kuat. Itu ditumbuhkan oleh roh penjaga, kecuali itu belum matang. Di zaman kuno, dunia sedang bergolak, dan pohon anggur ilahi berpartisipasi dalam pertempuran yang menyedihkan untuk melindungi tanah suci ini. Selama salah satu pertempuran, ia mengalami cedera yang tak terbayangkan yang praktis membunuhnya. Itu pun yang menjadi akar penyebab penyakit ini mengalami kondisi yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak bisa bertahan hingga saat ini. Saat itu, ia pernah mekar dan memberi buah pada labu. Sayangnya, sebelum sepenuhnya matang, itu jatuh karena cedera yang disebutkan di atas. Itu memiliki periode pertumbuhan yang sangat singkat, dan bahkan energi utamanya habis. Akibatnya, terlepasnya labu ini menandakan akan berhamburan menjadi hujan ringan, karena masih jauh dari matang. Namun, Heaven Mending Pavilion mencoba setiap metode yang mungkin dan menggunakan banyak objek spiritual untuk memurnikan labu ini, dan pada akhirnya, mereka akhirnya dapat melestarikannya. Secara teoritis, labu ini seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan karena sudah jatuh. Namun, setelah disempurnakan ratusan kali, itu menjadi salah satu harta tertinggi Heaven Mending Pavilion. Pertempuran hebat yang jauh melampaui imajinasi semua orang meletus di sini. Si kecil mengikuti kelompok itu dan maju ke kejauhan. Medan pertempuran di sini terbagi menjadi 4 bagian, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk campur tangan. Melarikan diri adalah pilihan terbaik. Membunuh, bersamaan dengan teriakan mematikan, semua orang menyerbu bersama-sama. Secara bertahap, mereka dibagi menjadi banyak kelompok dan melarikan diri ke kejauhan. Lemak besar. Tiba-tiba, si kecil terkejut. Dia melihat Huoling Er berdiri di puncak gunung yang jauh, dan ada kereta perang yang bersinar berhenti di sampingnya. Ayah Kaisar, tolong selamatkan saudara dan saudari senior saya. Dia memohon. Baik, kamu telah berhasil membaptis di sini, dan kamu telah memasuki pavilion surga mending. Saya berutang budi kepada mereka. Aku akan menyelamatkan orang-orang di sini. Sebuah suara yang mengesankan bergema dari kereta. Hong! Pada saat berikutnya, kereta perang kuno bersinar seperti matahari, dan ada simbol pada tak berujungnya menerangi langit dan bumi di sekitarnya. Aura mengerikan membanjiri seperti lautan. Keluarga Tuoba yang telah mengejar dan membunuh sampai saat ini semuanya tercengang. Pemimpin Heaven Mending Pavilion ke arah ini semuanya berlumuran darah. Setelah bertarung habis-habisan sampai sekarang, tubuh mereka berada di ambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, mereka akan binasa. Pada saat yang tepat ini, kemilau kereta perang itu menyelimuti daratan dan menghentikan pertempuran ini. Suara yang perkasa dan bermartabat itu berkata, "Keluarga Tuoba, tolong mundur. Kaisar Negara Api, Anda seharusnya tidak ikut campur dalam urusan ini." Salah satu tetua keluarga Tuoba berteriak keras. "Masalah ini, aku harus mengurusnya." Hanya kata-kata ini yang keluar dari kereta perang. Anda, orang-orang keluarga Tuoba terkejut dan marah, tetapi mereka juga takut. Dengan suara weng, kereta perang bersinar dan simbol emas membentuk penghalang cahaya yang langsung menyelimuti semua orang dari Heaven Mending Pavilion. Mereka telah menghilang dari tempat asalnya dan dikirim sejauh 10 li. Kamu, generasi muda keluarga Tuoba ingin menghentikannya. Namun, para tetua di sana buru-buru menghentikan mereka. Mereka takut menyinggung kaisar dan memprovokasi bencana besar. Mereka berbalik dan pergi, tetapi mereka ingin mengambil jalan memutar untuk melanjutkan pengejaran mereka.
Namun, Kaisar mengangkat tangannya dan cahaya yang menyala-nyala terbang keluar dari kereta. Itu memotong lurus di jalan mereka, menyegel mereka di dalam. Kau terlalu menindas. Akan ada hari, seorang tetua dari keluarga Tuoba mengatupkan giginya. Garis cahaya ilahi terbang dan menyelimutinya. Tetua keluarga Tuoba terkejut saat melihat. Dia menghabiskan semua kekuatannya saat dia melambaikan simbol besar untuk membela cucunya dari seberkas cahaya itu. Peu. Lengan sesepuh ini meledak menjadi kabut berdarah. Kekuatan Kaisar tidak bisa dihentikan. Cucunya berubah menjadi setumpuk darah karena dia tidak bisa menahannya. Sedang pergi. Setelah melihat situasinya, tetua keluarga Tuoba tidak lagi berbicara. Dia dengan cepat pergi bersama orang-orangnya dan tidak berani mengejar lagi. Kereta perang kuno itu bersinar saat membawa Huo Ling Er melintasi langit. Simbol terjalin, seolah guntur dan kilat berkedip. Tidak ada yang berani menghalangi mereka saat mereka menghilang ke ujung cakrawala dalam sekejap mata. Beberapa ratus murid dari surga mending telah berhasil menerobos pengepungan dari arah ini. Semuanya karena bantuan Kaisar. Dari kejauhan, si kecil tercengang. Setelah itu, dia memukuli dadanya dan menginjak kakinya. Ayah si gendut besar ada di sana, dan jika dia tahu lebih cepat, dia akan menerobos dari arah itu. Pada akhirnya, dia terlambat selangkah. Ada barisan musuh yang tak ada habisnya di belakangnya, dan kekosongan di depannya. Aku melarikan diri. Dia sekali lagi menyerbu ke dalam kelompok orang saat dia mulai menyerbu untuk mencari kelompok lain dari orang-orang paviliun surga mending. Ini adalah pertempuran yang kacau, tetapi itu juga merupakan peluang pembunuhan dan penjarahan besar yang jarang terlihat selama bertahun-tahun. Si kecil sudah melarikan diri bersama mereka dan jauh dari paviliun mending surga, namun mereka masih dikejar dari belakang. Tidak ada cara untuk melepaskan diri dari musuh mengejar tak berujung. Ada sekelompok burung ganas mengejar dan membunuh dari langit, dan manusia tak berujung dan binatang buas besar mengejar mereka dari tanah. Ini adalah pertempuran yang menyedihkan. Dia tidak tahu apakah yang lain telah keluar dari pengepungan mereka atau tidak, tetapi kelompok mereka berada dalam bahaya yang semakin meningkat. Pada awalnya, leluhur petir Mu yang memimpin serangan, tetapi segera setelah itu, tidak ada yang tahu kapan, tetapi sekelompok besar orang telah dipisahkan menjadi lebih dari 10 kelompok yang lebih kecil. Sepanjang jalan, tidak hanya ada orang yang ingin membunuh mereka. Ada juga orang-orang yang mencoba membantu mereka seperti bangsawan yang pernah mendaftarkan generasi muda mereka ke paviliun mending surga untuk dibaptis di sini. Mereka berutang banyak pada Heaven Mending Pavilion. Sekelompok orang menyelamatkan mereka dan membantu mereka meninggalkan medan perang. Namun, si kecil cukup sial. Dia belum pernah menemui bantuan sekalipun. Sepanjang jalan, dia telah melihat beberapa celah, tetapi dia hanya bisa menatap kosong pada peluang yang baru saja melewatinya. Bocah iblis, kemana kamu akan lari? Raungan keras bergema dari belakangnya. Sebenarnya ada orang yang mengawasinya dengan cermat, mengejarnya melalui banyak kelompok orang untuk membunuhnya. Ini orang-orang dari 4 klan besar. Hatinya bergetar saat dia dengan cepat melarikan diri dan berkata, "Merah besar, berhenti berpura-pura, ayo pergi." Di sampingnya, selain King Feng, ada 2 binatang aneh yang bulunya bersinar dengan keganasan yang luar biasa. Mereka sebenarnya adalah burung merah besar dan botak kedua. Mereka telah mengenakan kulit binatang saat mereka berlari dengan liar di sepanjang jalan karena takut terlihat oleh kelompok-kelompok burung ganas di langit. Itu karena mereka yang terbang di langit bahkan lebih menakutkan daripada mereka yang berada di tanah. Ada sekelompok ahli yang sangat sulit dihadapi yang menyapu langit, dan tujuan tepatnya mereka adalah menghentikan mereka agar tidak melarikan diri dengan cepat. Itu adalah pengejaran besar lainnya. Si kecil dan yang lainnya melompat ke punggung burung merah besar itu.
dia menyuruhnya terbang dekat ke tanah dan melarikan diri untuk hidup mereka. Setelah 1 jam, mereka untuk sementara melepaskan diri dari para pengejar, tetapi burung merah besar itu hampir tercabik-cabik. Sekelompok burung ganas mengejar mereka, dan mereka bahkan lebih buas dari 4 klan besar. Untungnya, itu sangat cepat dan jauh melampaui individu-individu itu. Tidak baik, saya harus istirahat, jika tidak, saya akan menjadi tidak berguna. Burung merah besar itu mendarat di tanah untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat. Ini adalah tempat yang jauh dari medan perang, dan mereka sudah lama tidak bisa melihat pertempuran hebat. Lebih dari setengah hari telah berlalu, dan mereka tidak tahu bagaimana keadaan pria tua berambut abu-abu itu. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam muncul. Kemudian dengan suara bergema, pedang patah jatuh ke tanah. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.